Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillahi amma ba'du. Kepada Bapak Riza Iskandar selaku dosen mata kuliah Manajemen Pendidikan yang kami hormati, dan kepada teman-teman semua yang kami sayangi. Di sini kami akan melanjutkan presentasi mengenai materi kepemimpinan dan supervisi pendidikan. Subjudul utama kami yaitu jenis-jenis supervisi dan teknik-teknik supervisi pendidikan. Sebelum kita membahas ke bahasan utama kita, di sini kami akan membacakan kembali konsep dasar supervisi itu sendiri. Supervisi pendidikan atau yang lebih dikenal dengan pengawasan pendidikan memiliki konsep dasar yang saling berhubungan. Dalam konsep dasar supervisi pendidikan dijelaskan beberapa dasar-dasar tentang konsep supervisi pendidikan itu sendiri. Pendidikan berbeda dengan mengajar. Pendidikan adalah suatu proses pendewasaan yang dilakukan oleh seorang pendidik kepada peserta didik dengan memberikan stimulus positif yang mencangkup kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sedangkan pengajaran hanya mencangkup kognitif saja. Artinya, pengajaran adalah suatu proses pentransferan ilmu pengetahuan tanpa membentuk sikap dan kreativitas peserta didik. Oleh karena itu, pendidikan harus diawasi atau disupervisi oleh supervisor yang dapat disebut sebagai kepala sekolah dan pengawas-pengawas lain yang ada di Departemen Pendidikan. Nah, sebelumnya jika teman-teman lupa mengenai supervisi pendidikan itu apa, di sini kami akan membacakan pengertian supervisi. Secara etimologi, supervisi berasal dari dua kata bahasa Inggris, yaitu super yang berarti di atas dan vision yang berarti melihat. Supervisi adalah aktivitas dan kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh seorang profesional untuk membantu guru dan tenaga pendidikan lainnya dalam memperbaiki bahan, metode, dan evaluasi pengajaran dengan melakukan stimulasi, koordinasi, dan bimbingan secara kontinu agar guru menjadi profesional dalam meningkatkan pencapaian tujuan sekolah. Adapun supervisi pendidikan adalah pembinaan yang berupa bimbingan atau tuntunan ke arah perbaikan situasi pendidikan pada umumnya dan peningkatan pada mutu mengajar dan belajar pada khususnya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan utama kita, yaitu jenis-jenis supervisi. Menurut Suhardan, ada 3 jenis supervisi. Di antaranya yaitu yang pertama, supervisi akademik. Supervisi akademik adalah supervisi yang menitik beratkan pengamatan supervisor pada masalah akademik, yakni hal-hal yang langsung berada dalam lingkungan kegiatan pembelajaran pada waktu siswa sedang dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu supervisi administrasi. Supervisi administrasi adalah supervisi yang menitik beratkan pengamatan supervisor pada aspek administrasi yang berfungsi sebagai pendukung dengan pelancar terlaksananya pembelajaran. Yang ketiga yaitu supervisi lembaga. Supervisi lembaga adalah supervisi yang menitik beratkan pengamatan supervisor pada aspek yang berada di sentral madrasah. Jika supervisi akademik yang dimaksudkan untuk meningkatkan pembelajaran, maka supervisi lembaga itu dimaksudkan untuk meningkatkan nama baik madrasah atau kinerja madrasah, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk teknik-teknik supervisi akan dijelaskan oleh Ustadzah Hanaf. Teman-teman, setelah kita mempelajari mengenai pengertian supervisi pendidikan dan jenis-jenisnya, sekarang kita menuju pembahasan berikutnya, yaitu mengenai teknik-teknik supervisi pendidikan.
Jadi dalam supervisi pendidikan itu juga terdapat teknik-teknik yang bisa kita lakukan. Ada 2 jenisnya. Yang pertama adalah teknik individual dan teknik kelompok. Teknik individual ialah bantuan yang dilakukan secara sendiri, secara langsung ya maksudnya oleh petugas supervis, baik terjadi di dalam kelas maupun di luar kelas. Jadi teknik individual itu petugasnya, orang yang berwenang itu langsung terjun ke lapangan, langsung terjun ke pelaksanaannya seperti itu. Dan hal-hal yang bisa kita lakukan dalam teknik individual itu yang pertama adalah bisa juga kita melakukan kunjungan kelas. Kunjungan kelas bisa dilakukan oleh kepala sekolah, pengawas, atau pembina lainnya dengan cara masuk atau mengunjungi kelas-kelas tertentu untuk melihat guru yang sedang mengelola proses pembelajaran. Kemudian yang bisa kita lakukan yang lain adalah observasi kelas. Observasi kelas adalah kunjungan yang dilakukan supervisor ke sebuah kelas dengan maksud untuk mencermati situasi atau peristiwa yang sedang berlangsung di kelas yang bersangkutan. Aspek yang diobservasi diantaranya adalah usaha dan aktivitas guru siswa dalam proses pembelajaran, bagaimana menggunakan media atau alat pembelajaran, bagaimana guru dan siswa dalam peroleh pengalaman pembelajaran, mengobservasi lingkungan baik di dalam maupun di luar kelas. Kemudian yang ketiga adalah wawancara perseorangan. Jadi selain mengunjungi kelas, melihat bagaimana proses pembelajaran itu berlangsung, supervisi itu juga bisa kita lakukan dengan cara wawancara perseorangan. Wawancara ini dilakukan apabila ada masalah khusus pada individu guru yang penyelesaiannya tidak boleh didengar oleh orang lain, dan apabila supervisor ingin mengecek benaran data yang sudah dikumpulkan dari orang lain. Jadi kalau misalnya ada masalah ya, seumpama guru perseorangan itu dia dia mungkin masih banyak kekurangan dalam mengajar ya. Terus supervisor juga bisa ngomong langsung ke orangnya, kendala-kendala masalahnya itu dibicarakan seperti itu. Kemudian wawancara kelompok. Wawancara ini memiliki keuntungan bagi individu yang kurang percaya diri dan mengeluarkan pendapat, maka harus ada pendamping. Selain itu, dalam wawancara ini ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu situasi dan peraturan duduk dalam diskusi hendaknya memang dalam posisi lingkaran yang bundar, di mana masing-masing anggota kelompok memiliki kedudukan hak yang sama. Ini juga ya, kalau tadi wawancaranya satu orang, ini banyak orang gitu, ditemenin banyak orang seperti itu. Ini namanya wawancara kelompok. Kemudian teknik kelompok yang kedua adalah teknik supervisi pendidikan yang kedua adalah teknik kelompok. Teknik kelompok adalah teknik yang digunakan bersama-sama oleh supervisor dengan sejumlah guru atau suatu kelompok. Jadi teknik kelompok itu bedanya sama teknik individual tadi. Kalau teknik individual itu supervisor langsung datang ke tempat kejadian, ke TKP-nya ya. Kalau semisal teknik kelompok itu supervisor melakukan pengawasan, pembimbingan dan lain sebagainya, pembinaan itu pada gurunya, pada kelompok yang menjadi pelaksana dalam pembelajaran dalam pendidikan. Nah, bentuk-bentuk teknik kelompok yang bersifat umum diantaranya pertemuan orientasi sekolah bagi guru baru, yakni pertemuan yang bertujuan khusus mengantar guru-guru untuk memasuki suasana kerja yang baru. Beberapa hal yang disajikan adalah sistem kerja sekolah tersebut dan proses serta mekanisme administrasi organisasi sekolah. B. Rapat guru. Rapat ini diadakan untuk membahas masalah-masalah yang terjadi pada saat proses belajar mengajar berlangsung. Loka karya atau workshop. Workshop pendidikan adalah suatu kegiatan belajar kelompok yang terdiri dari petugas-petugas pendidikan yang memecahkan problema yang dihadapi melalui percakapan dan bekerja secara kelompok maupun bersifat seseorang. Simposium adalah suatu pertemuan untuk meninjau aspek-aspek suatu pokok masalah untuk mengumpulkan beberapa sudut pandang mengenai suatu masalah. Seminar yang kelima ya. Seminar. Cara yang baik dalam mengikuti seminar adalah apabila dilakukan secara sungguh-sungguh, serius dan cermat mengikuti presentasi dan acara tanya jawab. Kemudian penataran.
Teknik ini dapat dilakukan di sekolah sendiri dengan mengundang narasumber, misalnya penataran guru-guru bidang studi tertentu, penataran tentang metodologi pengajaran, dan penataran tentang administrasi pendidikan. Ya, kami kira cukup sekian dari kami. Apabila banyak kurangnya, ya mungkin banyak kurang sekali ya dalam presentasi kita ini, kami mohon maaf. Untuk perhatiannya kami ucapkan jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.